Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini kontennya istimewa guys. Ini walaupun joknya biru, ini tulisannya ini bukan SA ya. Ini angka 50 karena ini edisi 50 tahun karoseri Adi Putro. Nah, kita saat ini berada di dalam Jetbus 5 mobilnya Pak Sani, Scania K450CB. Oke, nah kita akan lihat dulu interiornya seperti apa karena ini merupakan total perubahan daripada JP3 ya. Oke, sekarang kita lihat yuk. Tak geser nih undang awakmu malah iso iki iso sini. Kenapa sini? Udah di dari belakang belakang aja. Enggak. Hasil ini udah nyala udah. Ini rabe awak mulai jelas ini. Jadi dorong halusinasi. Terus dia iso mana bongi akhir. Iso ah, bener gue mau. Oh berarti miring ini sih. Nah, wes kok iso loh. Oke teman-teman, nah ini untuk bagian dashboardnya kita datangkan langsung ahlinya khusus termasuk yang punya. Kenapa? Karena ini ada tulisannya please do not touch ya. Tak lepas untuk Tony. Nah, kalau yang punya boleh guys. Untuk Tony tak lepas sementara. Jadi ini Pak Sani, mohon dijelaskan. Ini kan kayaknya canggih banget. Tadi saya lihat sekilas terlalu banyak tombolnya. Jadi ini mohon penjelasan untuk YouTuber Semberalam. Ya, viewers. Nah, YouTuber. Oh, YouTuber. Ya, jadi memang ini kebetulan chassisnya Scania K450CB. Terbaru ini ya? Terbaru. Ini dan kebetulan ini prototype baru yang pertama. Yang belakang-belakangnya baru akan nyusul. Jadi memang 450CB ini sama 410CB juga ada beberapa fitur yang sangat berbeda, bukan cukup Ton. Jadi yang pertama kalau dari sisi interior, dashboardnya sudah built-in. Ya, the latest dengan kalau di truk itu NG, New Generation. Tapi kalau di bus ini NBG, New Bus Generation. Nah ini kalau teman-teman lihat posisi tombolnya sudah berbeda dengan yang lama, yang dimana yang lama itu lebih jadul gitu ya. Ya. Yang kedua steering. Sebenarnya steering ini kalau palangnya kembali ke era yang seri K124 ya. Tapi ini lebih mutakhir karena ada beberapa tombol untuk di fungsinya. Ini sebenarnya ada beberapa tombol yang bisa dikonekkan ke telepon dan segala macam ke tip. Terus ketiga, ini wall saklar lampunya juga sudah model yang terbaru. Dari Scania? Dari Scania. Terus klasternya juga sudah model yang lebih baru. Sorry, ini kan bisa di-on-kan nanti. Aku coba on-kan ya. Coba, yang punya aja baru nyoba guys. Saking barunya gitu. Oh, dicabut akinya. Oh. Aki dicabut. Nah, jadi memang ini hidup. Nah, itu kan hidup. Yes. Jadi kalau teman-teman lihat klasternya pun berbeda, sudah lebih mutakhir. Ini ya kalau di Scania sendiri ngomongnya New Bus Generation, dan ini parking brake-nya sudah elektrik. Oh, jadi nggak pakai cos lagi, dia udah pakai nggak.
Nggak ngecos? Nggak, di belakang. Karena sebenarnya pada saat di mobil-mobil kita yang lain itu ngecos itu kan di handle itu kan dia buang angin. Ya. Kalau ini nggak, dia cuma di chamber aja memerintahkan elektrik sistem orang memerintahkan chamber untuk kunci. Jadi ini sudah pakai elektrik. Wow. Nah jadi Scania K450 CB ini sudah, jadi dibanding K410 IB yang lama, dia sudah lompatnya jauh. Jauh lebih canggih. Nah, dan selain di komponen engine yang ada beberapa, mungkin banyak hal yang berbeda juga, bus ini sudah dengan cakram, disc brake. Oh, disc brake depan belakang? Depan belakang. Angin disc brake? Yes. Mantap guys, sudah siap kayak mobil racing. Ya, jadi kan ya kan banyak yang ngomong mobil 400 horsepower kok drum. Nah itu semua ada reasonnya kenapa Scania belum mau membawa yang disc brake ke Indonesia. Nah ini di sistem brakingnya sendiri ada update dan perubahan lain. Jadi lebih advance lagi daripada sebelumnya. Itu sih perbedaannya. Terus ini jok sopir juga dari sana? Ini driver seat enggak, driver seat optional. Ini masih bawaan Adi Putro, tapi yang ya Tony tahu kan kalau standar tuh kan yang pakai pakai pneumatik. Ya. Ini nanti pulang ke Adi Putro diganti yang pneumatik yang pakai angin. Karena standar kita kan pakai angin. Wes mantap guys, mentul-mentul. Ya. Dan di luar itu Euro berapa ini? Ini Euro 5. Euro 5. Bus ini menggunakan AdBlue. Wah. Ya, jadi ada chemical tambahan yang untuk mereduce CO yang keluar dari hasil pembakaran. Oke. Jadi makin aman ya, ramah lingkungan ya. Makin ramah lingkungan tapi agak kurang ramah kantong. Ono rego, ono rupo. Cok guyon, berarti kan guyonnya aku. Loh enggak toh. Maksudnya saya bilang persiapkanlah para pelanggan supaya ongkosnya naik. Iya dong, kenyamanan lebih guys. Ya, jadi memang teman-teman apa gitu, channel Sumber Alam apa Antoni? Sumber Alam dong. Sumber Alam. Ke depan itu kan environment itu kan menjadi concern. Sebenarnya negara kita aja yang maaf agak sangat terlambat concern ke sana. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ke depan semua akan dengan AdBlue itu, Tony. Okay. Tapi jangan salah, AdBlue itu sendiri konsumsinya so far ya sampai hari ini yang sudah jalan itu 5-7% dari fuel consumption. Jadi bukan seperti solar. Jadi dia tangki itu hanya 40 liter, konsumsinya itu hanya 5-7% dari fuel consumption. Jadi nggak terlalu tinggi. Berarti kalau misalkan setiap 100 liter BBM, dia cuma butuh 4-7 liter. Yes. AdBlue ya. Yes. Oke. Siap. Lalu berarti ini dashboard dari sini ke sana Scania. Tunggu sayang. Mau turun? Ya. Jadi dari sini dashboard ini bawaan Scania, yang ini Adi Putro ya? Adi Putro yang terbaru. Dan jadi, ini standar semua Adi Putro kan seperti standar ini? Standar Jetbus 5 ada dashboardnya seperti ini. Oke. Jadi boleh aku sampaikan beberapa hal yang berbeda dari Adi Putro ini. Yes. Interior totally berubah. Ya. Eksterior Tony sudah lihat. Ya. Totally berubah juga. Betul. Jadi memang Jetbus 5 ini mengusung konsep reformasi dari Jetbus sebelumnya. Jadi sama sekali tidak ada karakter Jetbus sebelumnya yang terbawa ke sini. Oke. Boleh tanya nggak Pak? Ya. Apakah Pak Sani terlibat dalam pembahasan kamu pertanyaan Jetbus 5 ini? Pertanyaanmu itu jangan begitulah. Mau tak pasang lagi nggak ini tulisan? Oh pasang, nggak apa-apa. Oke. Kebalik Pak. Kebalik, nanti nggak bisa dibaca itu. Nah, yes. Jadi ikut andil dalam desain ini Pak? Sebenarnya secara langsung tidak, tapi Tony kan tahu sebelum ini kan kita ada 2 unit dan 10 unit 1526, 2 unit K410, dan sebelumnya lagi kan 4 unit K410. Jadi dari awal 2020, 2021, 2022 kita bikin di Adi Putro, kita banyak diskusi dan Adi Putro banyak minta insight dari kami sebagai pengguna, sampai ke beberapa touching desain yang mau disematkan di Jetbus 5 ini. Jadi itu yang makanya aku berani ngomong
JetBoost 5 ini bener-bener semuanya Berbeda ya? direformasi. Jadi kalau itu interior tadi ya, eksterior bentuk. Yang perlu diketahui juga struktur rangka pun berubah. Yes. Jadi kalau yang teman-teman perhatikan selama ini, JetBoost itu kan tiang kaca sama bagasinya nggak simetris. Sekarang ini semua nyambung. Artinya rangkanya sudah ngering. Ya. Jadi sudah ngering untuk kekuatan, stabilitas pasti lebih stabil dan getaran. Jadi ya secara teori dan pengalamanku harusnya ini jauh lebih baik. Oh yes. Rasakan bedanya kalau naik JetBoost 5, apalagi Scania punyanya Sun. Kapan ini bisa di jalan, Pak? Ketemu di jalan kapan ini? Ini abis gias pulang dulu ke Adiputro. Masih ada beberapa legalitas dari Scania yang harus diurus. Ya mungkin di Oktober kali ya. Sopen nek touring aja lali gitu. Kita harus selalu barbar bersama. Tenang aja, Ton. Kan kita ada planning kan. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Sani. Sama-sama. Jadi itu teman-teman informasi yang sangat menarik dan ini disampaikan langsung oleh, ini udah nggak A1 lagi guys. Kalau orang dalamnya udah mentok gitu loh. Jadi kalian mesti percaya gitu loh. Ya. Hah? Wong pusat ini. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Sani. Sip. Kita jalan-jalan. Kita lihat ya. Ya, oke, makasih. Yuk. Oke, contohnya ini kompartemen yang biasanya elektrik. Ini karena bukan punya saya guys, nggak berani buka-buka. Tapi biasanya kotak biasa kan. Nah ini aja sudah didesain sangat bagus ya. Dan desainnya ini juga cakep banget. Jadi ini pakai kayak bukan cuma ABS, ini kayak karet. Ini empuk-empuk guys. Soft touch. Ya, kalau kejedut ini kayaknya nggak apa-apa ya. Ini juga sama. Tetap sakit tuh. Lalu ini ada speaker yang disembunyikan dalam, ini udah apa, laser cutting ya, jadi bagus banget, rapi. Terus dalam sini ini mewah banget yang ini. Saya nggak tahu apakah ini akan jadi standar atau karena ini edisi yang 50 tahun maka ini dibuat istimewa atau akan jadi standarnya di Putro. Nanti kita akan lihat kedepannya seperti apa ya JB5 ya. Yuk kita lanjut ke dalam. Kursi ini buatan Aldila. Dan ini sudah ada kayak barcode-nya guys. Saya nggak tahu ini untuk apa. Mungkin ini kode produksi sehingga kalau misalkan ada kesalahan atau cacat produksi bisa di-track produksi yang batch kapan. Itu sepertinya seperti itu. Sok tahu ya kita. Dan ini dalamnya sini. Tuh. Ini juga udah pakai kayak soft skin ya, ini empuk dan doff. Dilapis kulit ya. Ya. Ini juga ada cuttingnya, nggak tahu apakah ini nanti cuttingnya ini akan jadi apa standar atau motifnya seperti ini atau bisa custom, kita nggak tahu. Anda nanti yang pesen di Adiputro komen ya. Oke, kompartemen dalam ya tentunya ini udah pakai ABS, ini udah plastik semua, ada speakernya, terus tempat duduk dua-dua ini cukup nyaman. Nah, jadi untuk kaki setelannya ini tergantung kapasitas ya. Tapi yang ini cukup nyaman. Kemudian di sini sudah ada USB portnya. Jadi USB-nya udah nggak gantung-gantung di atas. Oh, atas ada ternyata guys. Jadi ini ada lampu. Kemudian ini ada USB-nya 2. Dan kalau kurang, di sini masih ada lagi USB-nya. Bentar. Ini USB atau apa ini? USB ya. Yang buka ke sih? Open. Oh, diputer guys USB-nya. Nah, jadi jangan diong kayak gini ya, bisa patah. Ini diputer, ada USB-nya. Kemudian ada tempat minumnya. Dan ini tempat untuk ya majalah atau apalah. Bagus banget ya. Dan ini terasa bisa menopang lumbarnya sini dengan baik sih. Cuma mungkin bodi saya yang agak kebesaran, jadi agak di atas nggak bisa sampai dalam gitu loh ya. Itu. Ini kita akan lihat ke dalam. Impresi dari joknya empuk apa enggak? Empuk ini, empuk, enak banget. Dan rasanya ini bukan cuma kayak yang biasanya apa kulitnya apa jenenge? Bukan cuma kayak yang MB-Tech, tapi ini
Nggak tahu ya, mungkin MBTEK ada juga barang ini ya. Oh, Majesta guys. Nggak tahu ini mereknya, Majesta nih kayaknya. Ya. Sekarang kita hitung kapasitasnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 44, tambah 2 ya. 46 ya. Ada Bang Toyib di situ ternyata. 46 ya, Yip. 46 ya. 46 sih 22, toilet di tengah ya. Jadi sebelum kita lihat toiletnya, kita habisin dulu sampai belakang sini. Spiep, rapopo, santai aja. Dan seperti biasa guys, regulasi sudah terpenuhi dengan adanya pintu darurat yang di bis manapun susah dibuka karena nggak bisa dilewatin. Ini gimana ya kan? Kalau yang di Jepang kapan hari, ini buat karoseri loh ya. Loh, ini saya ngasih masukan fair untuk semua karoseri ya kan. Itu di Jepang waktu itu ada injekannya di bawah sini, sehingga kalau ada apa-apa, ini tuasnya bisa diinjek, kursinya ini sih didorong ke sana. Jadi orang bisa keluar dengan mudah gitu ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Anda bisa, buat para karoseri, bisa ngelihat YouTube saya yang waktu di Jepang itu ya. Kemudian belakang sini masih ada sisa yang sangat luas. Nah ini ya, ada sisa yang sangat luas. Nah ini bagus banget, tapi saya nggak tahu kegunaannya apa. Kalau misalkan ini ada 30 cm, kalau dibagi 10 atau 11 baris bisa 2,5 cm lagi, sebenarnya cukup longgar untuk kaki ya. Tapi mungkin ini untuk kandang macanya driver ya. Sama satu ini, toilet kan di tengah, Pak. Ini apa, Pak? Ini ducting AC, ducting AC. Nah ini nggak Kalau nyambung sama bukan, itu. Mbak, apa? intake udara dari Oh, intake udara, karena ducting AC biasanya udah masuk ke sini ya sekarang. soalnya kalau saya ngambil intake udara dari atas. Oke. Ini informasi dari orang dalam. Ini intake udara guys. Nanti kita akan lihat dari eksteriornya ya. Tapi kalau dicoba untuk tiduran di sini, wah ini masih oke. Tapi ya atos kalau tidak ada kasurnya. Gitu. Oke guys. Jadi kita interiornya sudah lihat. Kita akan lihat eksteriornya ya. JB ini seperti apa, dan menurut saya emang face-nya depan itu bagus banget. Ya, bagus. Maksudnya nah nanti kita bahas di depan yuk. WC loh. Oke teman-teman, nah ini pintu tengahnya memang terputus di sini karena ini pasti untuk estetika ya. Kalau dibuka itu kan jelek. Kalau dibuka full itu ketinggian, kalau dibuat setengah itu jelek banget. Yang penting di sini ada WC-nya ini di tengah, kita lihat seperti apa ya. Oke, ini WC-nya. Oh, ini ternyata saya bisa berdiri lumayan tegak, nggak harus nunduk gini ya. Jadi ini cukup tinggi, dan ini ada lowernya AC juga di sini. Oke, dari posisinya ini cukup luas, cukuplah untuk buang air kecil ya, nggak boleh BAB di sini. Dan ini ada tampungan airnya, shower, kemudian flashnya saya nggak tahu apakah akan berjalan atau pakai elektrik. Biasanya kalau yang PO-san sudah diminta untuk bisa nge-flash ya. Oke, ini ada untuk tisu juga, kaca, lampu. Udah cukup bagus guys, bagus banget, baru kok gitu. Nah untuk ini apa ya jenengnya? Jenengnya apa lagi, penghalang. Oke, ini untuk partisinya yang di tengah ini juga sudah bagus modelnya. Jadi nggak cuma jejak tegak lurus gitu aja, tapi sudah ya dilihat bagus lah ini tampangnya. Ya, sekarang emang desain bis bisa makin variatif guys. Kenapa? Karena bis itu berkembang sesuai dengan keinginan pasar dan bisa jadi keinginan pemilik PO-nya, sehingga kita bisa melihat perubahan yang jauh lebih cepat dan lebih baik daripada mobil-mobil pribadi. Karena kalau untuk APM nggak semudah itu untuk melakukan perubahan ya. Jadi saat ini dunia transportasi bis itu lebih fleksibel terhadap perubahan. Sekarang kita lihat interiornya yuk. Eksteriornya yuk. Oke teman-teman, nah ini kita lihat muka depan JB5. Satu hal yang sangat revolusioner. Kenapa kok mukanya bisa didesain seperti ini? Nah,
karena mungkin lihat perkembangan dari mobil kecil juga, ke depan kita akan sering melihat fascia mobil itu bukan selalu ini yang menjadi headlampnya. Ya, jadi Anda bisa lihat kacanya bagus, luas pandangannya. Ini sebagai DRL-nya, day running light. Ya. Kemudian juga rating bisa masih masuk di sini. Headlampnya ada di mana? Ada di sini, guys. Jadi seperti yang Anda tahu, saat ini beberapa mobil sudah menggunakan headlamp yang di tempat yang dulu kita pikir itu sebagai fog lamp. Sehingga mereka lebih bebas berkreasi terhadap mukanya mobil. Ini sebenarnya dimulai dari desain juke yang dulu ya aneh lah, mungkin kurang bisa diterima kan, headlampnya ada di bumper. Kemudian saat ini yang pakai itu stargazer atau expander, ya kan. Dan ini mungkin juga bisa terinspirasi dari itu, sehingga keluarlah headlampnya di sini. Ya, ini evolusi yang sangat bagus untuk karoseri kita. Naik kapal gaduk nggak? Ya, karena saya nggak punya, saya nggak nyebrang, saya nggak bisa komen, guys. Jadi nanti kita lihat perjalanannya seperti apa. Oke, sekarang kita akan lihat dari eksterior sisi sebelah kiri ya. Ini spion juga sudah nggak model racing yang terlalu pendek, guys. Jadi ini saya berdiri gini nggak kesampluk ya. Dan ini tadi lampu sayanya sudah ngalir dan melintang, nggak cuma jejek seperti biasa gitu. Jadi nggak membosankan. Dan di pintu depan sini sudah menggunakan model yang slide ini ya. Seperti yang kita kemarin lihat di video saya yang kemarin, ini ada keunggulannya kalau saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka kemungkinan bukanya ini mungkin lebih besar karena ada di sini engselnya gitu. Terus, dilihat sini, ini kayaknya tangkinya ada di sini. Kemudian logonya Scania, dan ini juga baru ya dari Jetbus. Jadi kemarin waktu dibawa ke sini, ini dikasih kamuflase yang tinggi sampai ke atas. Orang-orang berpikir jambangnya akan ganti seperti apa. Ternyata dibuat simple banget. Dan ini juga bagus untuk penumpang di atas. Tidak lagi ketutupan oleh variasi selendang. Jadi selendangnya tidak perlu dikeprek guys sekarang. Sudah tipis ini, nggak bisa dikeprek. Oke. Bagasi ada satu di sini dan saya yakin ini tembus. Saya nggak tahu bisa dibuka atau enggak ini. Oh ternyata bisa dan cukup ringan ini. Loh, bagasinya tembus ya. Tembus ke sana langsung. Yang di sini berarti untuk kamar kecil dan air, penampungan air. Di sininya juga sudah ada lampunya LED. Jadi untuk rating saya rasa bisa berguna juga. Pintu sudah. Dan ini tronton guys. Jadi ini tronton. Ini bannya di sini double, yang di sini single karena sana juga ikut untuk bergerak. Biasanya seperti itu untuk yang tronton ya. Ini kompak barang. Sini juga sama. Dan lampu-lampunya sekarang udah lebih futuristis ya, lebih cantik gitu. Atas juga ornamennya bisa dilihat itu hanya ada LED kecil di belakangnya, juga keren. Ini desainnya oke banget sih, aku bilang. Aduh, kepentok apa ini? Eman-eman motor anyar. Dekok. Oh enggak, ini ada dekik, ada lesen pipitnya guys. Ini lesen bokong fish. Nah, ini kita lihat belakangnya ya. Ini gagah banget sampai ke atas. Dan di sini lampunya, sennya udah mengalir. Ini lebih ramping gitu dari yang JB sebelumnya. Jadi lebih slim. Dan ini gede banget ini kap mesinnya ya. Oh. Di dalamnya longgar sekali. Nah ini tadi kolom intake yang tadi kita bilang di atas, bukan untuk AC ya. Jadi ini kolom intake. Kemudian mesinnya ini mestinya udah yang 11 ribuan ya. Ini coolant untuk radiator. Oke, nggak bisa bahas banyak karena saya nggak pegang speknya. Tapi ini guys, keren nih.
lampunya yang bawah ini kok di bagasinya sini. Ini. Oh, jangan bisa lagi ya, Pak. Ya, ini langkah yang berani ya, karena ini ada kemungkinan copot kan loh. Tuh, ini harus presisi. Kalau enggak ya protol ini. Biasanya ditaruh di bawahnya. Lalu ini tok yang angkat. Oke. Di sisi kanan sini ini biasa ada angin-angin untuk udara mesin. Pintu darurat. Kemudian sini biasanya kompartemen untuk aki. Oh, ini kayaknya tangki AdBlue yang tadi dibilang Pak Sani ya. Jadi tangki AdBlue ini untuk dia setelah exhaust keluar itu gasnya itu kayak disemprotin gitu supaya bereaksi dan netralisir entah CO atau NOx-nya itu tadi sehingga lebih netral. Oke, kita tutup. Oke, ini semua sama. Kemudian tangki sini mestinya ini tiga-tiganya tembus. Kita akan lihat satu aja. Oke, tembus ya. Kalau yang di sini, ini tangga, di situ WC, lalu di yang paling depan yang tembus. Gitu. Oke teman-teman, ini kita sampai di penghujung kanan bis. Dan seperti yang Anda lihat, sini tanpa pintu. Karena Pak Sani itu sangat strict sama aturan. Aturannya seperti itu harus tanpa pintu. Dan ini jendelanya bisa di sliding ke sini ya. Pak Sani kenapa kok nggak pakai yang kemarin naik turun gini? Itu. Oke. Ini bisa dilihat lampu senya ngalir ke sini. Ya. Oke teman-teman, jadi inilah gambaran fascia dari JB5 Adiputro. Dan di sini ada beberapa versi yang nanti kita akan lihat footage-nya, yaitu yang double decker maupun yang agak medium ya, yang lebih kecil dari Big Bus gitu loh. Tapi saya nggak bisa syuting semuanya karena ini hari kedua, sudah banyak di-review orang dan ini rame banget di sini. Kita nikmati aja stay-nya Adiputro seperti ini. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap bermanfaat.